Mari kita sekarang dengarkan pesan yang Tuhan taruh di mulut saya untuk Anda. Saya berikan judul, lawan arus untuk ikut Yesus, karena berdoa itu tidak mudah. Karena banyak arus dunia, belum lagi arus di dalam diri kita sendiri yang seringkali melawan, yaitu kedagingan. Matius pasal 20 ayat 29-34, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Mari kita belajar firman-Nya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. "Shh, jangan bicara." Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Lawan arus untuk ikut Yesus. Gak ada sungai, gak ada air, gak ada laut. Arusnya di sini adalah masyarakat sendiri. Orang-orang banyak di sekeliling mereka yang menegur mereka agar mereka diam. Jangan ganggu guru. Arus itu gak tentu suatu sungai yang mengalir deras. Tapi segala keraguan di dalam diri kita, segala sesuatu yang sifatnya duniawi yang seringkali menawan hati, membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Dan kalau kita datang berharap sama Tuhan pun penuh keraguan. What if? Bagaimana jikalau? Semua itu berkecamuk di dalam jiwa kita. Semua kebimbangan hati. Apa kata orang? Roh yang pesimis, yang negatif lagi. Tapi mari kita bertekad bulat. Kalau kita mau beriman sama Tuhan itu jangan tanggung. Dan jangan setengah-setengah. Bahkan jangan sementara. Kalau mau iman sama Tuhan itu harus sampai tujuan. Jangan mau imanmu dicuri. Jangan mau keyakinanmu digoyang. Dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Yesus. Ayat 29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya, Yesus dan 12 rasul keluar dari Yeriko. Yeriko, kota palem itu. Yeriko ada di sebelah selatan Israel. Yeriko itu dekat sekali dengan Yerusalem. Kalau Anda ingat sebuah perumpamaan, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Di daerah dekat ke Yeriko situlah yang namanya jalan yang seringkali dilalui oleh para saudagar. Lalu di sana banyak perompak. Ada satu Yahudi dipukuli. Tapi gak ada yang mau tolong, termasuk imam yang on the way, OTW sedang perjalanan ke Bait Suci. Mereka semua ke Yerusalem karena memang dekat. Tapi gak ada satupun yang menolong kecuali orang Samaria yang merupakan musuh bebuyutan. Yeriko itu dekat dengan Yerusalem. Berarti Yesus sedang dalam perjalanannya menuju kematiannya. Yesus sedang OTW, on the way ke Kalvari. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Orang banyak itu clueless, tidak tahu Yesus untuk apa Yesus pergi ke Yerusalem kali ini. Kalau dulu-dulu mungkin karena ada perayaan. Sekali-kali setiap tahun kan ada banyak festivity. Bangsa Israel ada banyak tradisi. Tapi kali ini mereka tak seorang pun yang tahu bahwa Yesus akan mati. Tapi saya tahu ada sebuah firasat. Iman itu kalau ditaruh di hati kita itu diberikan pada kita dengan berbagai macam perasaan. Iman itu juga menimbulkan kepekaan. Jadi belajar peka sama hadirat Allah. Belajar peka sama firman-Nya. Kira-kira dari khotbah ini Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau bicara apa secara spesifik kepada Anda? Keluar dari Yeriko itu 2 orang buta ini punya firasat bahwa ini terakhir kali Yesus melalui jalan ini. Tidak heran mereka sangat-sangat desperate sekali, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Memang betul sih,
Kalau kita baca, ini Matius 20. 8 pasal lagi selesai Injil Matius. Ini sudah menuju ke episode terakhir pelayanan Yesus Kristus di atas muka bumi. Menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari si jahat, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Yesus sekarang hendak naik ke kayu salib, menggenapi tujuan utamanya datang ke dunia, yaitu mati bagi dosa. Dan orang ini tahu, saya nggak bisa buktikan, terbukti dari bagaimana dia sangat-sangat berseru, begitu putus asanya, teriak-teriak, sampai mengganggu orang banyak, berarti suaranya keras dong. Nggak mungkin berseru itu dalam hati, kalau berseru dalam hati mereka nggak akan berkata, "Shh, diamlah." Berarti dia berseru dengan suara yang paling keras yang dia bisa. Keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka tahu, oh Yesus mungkin tidak akan kembali. Atau sekali Yesus keluar dari Yeriko atau kota mereka, mungkin mereka sudah tidak punya kesempatan seumur hidup lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Yesus memang sedang perjalanannya ke Yerusalem untuk dibunuh oleh orang-orang berdosa. Ayat yang ke-30, ada 2 orang buta. Mari kita bahas lakon kita. 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. 2 orang buta. Mereka bukan partners in crime. Mereka bukan mitra dalam dosa. Biasanya kalau orang buta ketemu orang buta ya saling membantulah. Saling tolong. Biasanya orang cenderung untuk dekat dengan orang yang punya kesamaan. Ada sebuah perasaan senasib. Tapi saya suka sekali biasanya kalau orang sakit dengan orang sakit. Kita sama-sama pasien. Bisa saling menguatkan, tapi juga bisa saling melemahkan, saling menjatuhkan. Bisa muncul belas kasihan terhadap diri sendiri. Tidak ada orang paling malang di dunia ini daripada orang-orang yang suka mengasihani dirinya. Tapi 2 orang buta ini bukan partners in crime. Mereka bukan partners in disbelief atau in unbelief. Mereka bukanlah mitra dalam ketidakpercayaan. Tapi saya yakin bahwa mereka berdua saling menguatkan. Terbukti ketika Yesus lewat, mereka tahu itu siapa yang lewat di depan mereka, sekalipun mereka tidak melihatnya. Langsung spontan kedua-duanya, tidak saling janjian, berlari ke arah dia. Karena mereka peka suara kan, orang buta biasanya lebih tajam pendengaran. Lari ke arah Yesus dan berkata, "Anak Daud, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Memang lebih baik sih kalau kita itu lemah cari orang lain untuk saling menguatkan. Tapi jangan pernah saling melemahkan. Berseru sendirian itu sepi. Tapi kalau berseru berdua, bareng-bareng, apalagi kalau teriak-teriak keras sekali, jauh lebih terdengar. Sampai orang banyak terganggu. Tapi Yesus tidak merasa terganggu. Yesus merasa terharu. Disinilah inilah pentingnya doa bersama. Seperti saat teduh bersama. Seperti waktu kita ibadah di gereja. Ini doa korporat. 2 orang, 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada di situ. Ini 2 orang buta, bukan 3. Berseru-seru, Tuhan bukan hanya ada di situ, Tuhan izinkan mereka menghampiri dirinya. Bayangkan, Tuhan itu tepat janji. Dia yang mengajarkan kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku pasti ada di sana. Tuhan praktekkan pengajarannya sendiri. Ada 2 orang buta, Yesus langsung panggil mereka. Ketika mereka berseru, Tuhan tidak menolaknya, padahal orang banyak merasa terganggu. Bahkan murid Yesus pun, para rasul, hamba-hamba Tuhan ini berkata, "Diamlah, sudahlah, lupakan segala harapan. Udahlah, kamu kan buta sampai kamu mati. Udah jangan ganggu guru lagi." Tapi Tuhan itu tepat janji, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia berkata, aku akan ada di sana. Itu ada 2. Memang berseru bersama itu jauh lebih kuat dan lebih dahsyat daripada berseru sendirian, ya kan? Makanya itu banyak keluarga saat teduh bersama yang tidak mau miss live-nya. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang bersama-sama mengetuk pintu sorga. Bukan 1-2 malahan, bukan 2-3 orang Tuhan ada di sana, tapi ribuan, puluhan ribu. Dan bahkan nanti kalau non-live-nya setelah itu ditonton ulang, itu berapa banyak? Hanya Tuhan yang tahu. Ada kuasa dalam doa bersama. Jangan lupa itu.
Kalau mungkin suaranya hanya satu orang, apalagi kalau dia lagi serak-serak basah. Mungkin tenggorokannya sakit atau apa. Mungkin dia masuk angin, kan dia di luar minta sedekah. Karena orang buta kasihan sekali zaman itu, tidak ada welfare. Maka dua orang buta ini kalau satu orang aja yang teriak atau berseru, mungkin tidak terdengar. Bukannya Yesus tidak mendengarkan, tapi mungkin suaranya tenggelam di tengah-tengah suara kerumunan. Tapi dua orang, menggelegar. I love this. Pakai kesempatan. Dalam hal ini boleh aji mumpung. Mumpung kita lagi doa bersama-sama, manfaatkan itu. Gunakan itu, jadikan batu loncatan iman. Karena di saat demikian, besi menajamkan besi, orang beriman menajamkan orang beriman. Iman kita nggak perlu besar-besar sekali, nggak usah gede-gede banget. Iman kecil, orang sana yang satunya lagi iman kecil. Kalau kita bermitra dalam doa, iman kita yang kecil-kecil ini digabung jadi satu, masa nggak ada sih iman biji sesawi yang super kecil itu? Pasti ada, pasti saling menguatkan. Itulah sebabnya saling melemahkan itu tiada gunanya, bahkan merugikan. Merugikan kedua-duanya, yang dilemahkan rugi, jadi lemah hati. Yang melemahkan rugi, jadi berdosa, menjatuhkan semangat orang lain. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Arus dunia itu kuat sekali, belum lagi arus di dalam jiwa kita. Bagaimana kita lawan? Ayo kita saling menguatkan, saling mengasah, saling menajamkan, saling memberi semangat, saling mengingatkan, saling mendorong dalam kasih. Itulah sebabnya ada ayat, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan, hendaklah kita semakin rajin, bukan hanya untuk berkumpul bersama, tapi saling mengingatkan, saling mendoakan. Yakobus katakan begini, saling mendoakanlah kamu, saling mengaku dosa dulu, agar kamu sembuh. Luar biasa ya, ada dua orang buta, itu melompat kepada saya waktu saya baca ini. Lawan arus untuk ikut Yesus itu gak harus kita lakukan sendirian. Lawan arus kalau kita bergandeng tangan pada saat ada kejadian banjir bandang, kita pegang. Misalkan kita harus tolong seorang anak kecil yang hampir hanyut, hanya berpegangan pada satu taring pohon, satu carang, dia berpegangan. Misalkan seluruh orang kampung itu keluar, berada di pinggir banjir itu. Dia mencoba untuk menyelamatkan anak kecil itu. Alangkah kuatnya jikalau kita bergandengan tangan sekampung untuk tolong anak itu. Satu orang cemplung pasti hanyut ikut. Tapi dua orang bersama-sama susah untuk dilepaskan. Tali tiga lembar susah dipatahkan. Kekuatan dari doa bersama itu luar biasa. Kita harus jadi partner doa. Makanya di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan, bukan hanya ada CG, tapi gereja Mawar Sharon adalah gereja sel. Intisari, identitas, esensi daripada gereja Mawar Sharon ini adalah sel grupnya atau kelompok selnya. Di mana umat Tuhan dirajut oleh Kristus untuk lawan arus, namun tidak sendirian. Ada komunitas iman saling menajamkan, saling memuridkan. Luar biasa. Doakan ya. Nanti sebentar lagi kami juga akan masuk ke gedung yang baru di pusatnya, yaitu GMS Surabaya Barat. Tempat ini akan memfasilitasi movement sel grup sedunia. Dari sini gerakan kelompok sel sedunia akan semakin digencarkan. Doakan kami butuh doa Anda. Karena kita saling mendoakan itu kuat. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, kata lalu mereka berseru itulah level-level desperation atau level-level keputusasaan. Orang kalau putus asa itu ada dua cara, satu dia menyerah. Tapi orang yang putus asa ada juga yang membuat dia jadi sungguh-sungguh berdoa. Nah ini level putus asa yang kedua. Level putus asa berseru, kata berseru di situ artinya berteriak. Bukan hanya berseru, halo, tapi tolong. Berteriak hingga seolah-olah urat ini, urat lehernya hampir putus begitu. Itulah berseru. Lalu mereka berseru, apa yang mereka serukan coba lihat. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Jangan hanya seru, kalau berseru teriak-teriak melulu. Orang dunia juga bisa.
Ada banyak teriakan yang tiada artinya. Tapi yang teriakan yang Tuhan dengar adalah teriakan iman. Pada waktu Yesus berjalan, orang-orang bersenggol-senggolan. Ada satu orang yang menyenggol dia dengan cara berbeda, yaitu wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Karena dia menjamah Yesus, lebih tepatnya menjamah punca jubahnya dengan keyakinan kalau dia jamah, dia akan sembuh. Berseru, itu berteriak, tapi tidak semua teriakan adalah seruan. Coba Anda perhatikan teriakan mereka itu ada kontennya, ada isinya. Kalau kita hanya berkata aduh, aduh atau mengadu, aduh, orang dunia juga begitu, tidak ada kuasa di dalamnya. Alkitab tidak berkata barang siapa berseru, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa berseru kepada Tuhan, ia diselamatkan. Ada bedanya. Ada bedanya begging, mengemis dengan meminta. Mengemis itu aduh udahlah kasihanilah, kasihanilah. Tapi meminta itu dia tahu siapa, kepada siapa dia minta. Dan dia tahu dia siapa di hadapan Allah. Meminta itu artinya kita tahu dulu bahwa kita adalah ahli waris janji Kristus. Meminta itu artinya kita tahu kita siapa, bahwa kita adalah anak-anak Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus berkata sampai sekarang kamu belum minta, sama murid-muridnya dia ingatkan, kok belum minta ya? Cepat minta Allah supaya sukacitaku penuh. Kamu tidak mendapat karena kamu tidak minta, kata Yakobus. Mintalah, kata Yesus, supaya sukacitaku penuh. Sebab barang siapa yang meminta akan menerima, barang siapa yang mencari akan mendapat, menemukan, dan barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Mintalah. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Itulah seruan mereka. Coba saya jabarkan. Mereka bukan hanya teriak, tapi teriakan mereka memuliakan Tuhan. Dia menyebut Yesus, mereka menyebut Yesus Tuhan, anak Daud. They glorify Christ. Mereka memuliakan Tuhan dengan semua titelnya yang benar. Makanya itu penting sekali sebelum kita teriak-teriak dalam doa itu, kita isi peluru. Kita berkaca, bercermin dulu dengan firman-Nya supaya jangan sampai kita salah meminta, atau kita minta yang benar tapi dengan motivasi yang salah, atau kita itu bahkan lebih fatalnya banyak orang yang minta kepada yang salah. Nggak minta kepada Tuhan Yesus, minta kepada berhala. Berharap sama manusia. Memuja dan mengandalkan buatan tangan. Mereka berkata Tuhan, tepat alamat. Mereka minta pada Tuhan. Lalu dia sebut anak Daud. Kata anak Daud ini gak main-main. Karena mereka orang Yahudi, anak Abraham. Mereka tahu bahwa menyebut anak Daud berarti mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan orang banyak itu pun banyak yang belum percaya. Murid-murid Yesus pun banyak yang belum percaya kok. Pada detik itu, mereka itu masih belum belum sampai mengerti betul Yesus itu akan mati. Lalu dia dibangkitkan. Padahal Yesus sudah bolak-balik kasih mereka peringatan. Yesus sudah memberitahu lebih dulu nanti anak manusia akan diserahkan. Tapi mereka seperti bengong gitu, saling gak ngerti apa maksudnya, apa maksudnya, apa maksudnya. Bahkan Petrus pun nanti berkata, tidak guru, kau tidak akan mati. Tuhan Yesus pernah berkata sama Petrus, enyahlah kamu memikirkan pikiran manusia. Lihat itu, murid-muridnya pun belum tahu, tapi orang buta ini, dua orang ini menyebut Yesus anak Daud. Dengan kata lain, mereka mengakui dan mereka memproklamasikan di depan orang banyak yang menghujat mereka. Dialah Mesias. Dan dia tahu bahwa pengurapan seorang Mesias itu pertama-tama adalah mencelikkan orang buta. Kalau Anda baca di Yesaya. Yesaya 61, roh Allah ada padaku oleh karena ia mengurapi aku. Itu kan bicara tentang the anointed one atau Mesias atau Sang Kristus. Untuk mencelikkan orang buta. Mereka tahu bahwa Yesus untuk demi menggenapi nubuatan firman, nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias sesungguhnya, Yesus perlu, tanda kutip, Tuhan tidak butuh apa-apa, Yesus perlu menyembuhkan orang buta. Dan mereka menawarkan diri, Tuhan anak Daud, tapi mereka gak mentang-mentang kasusnya tepat, maka mereka berkata, Tuhan yang butuh sembuhkan aku. Tidak, mereka berkata, kasihanilah aku. Attitude-nya tepat.
sikap hatinya tuh adalah rendah hati. Tidak ada spirit of entitlement, tidak merasa diri lebih berhak. Mereka berkata, kasihani kami ya Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, dia sebut titel Tuhan anak Daud. Ini bukan mantra ya, ini bukan rumus juga. Saya tunjukkan bahwa mereka itu meminta atau berseru dalam kebenaran. Tuhan, anak Daud, kami buta, Engkau Mesias. Tiada halangan, tiada rintangan. Aku dirintangi orang-orang ini. Tapi aku tahu nubuatan itu untuk kami. Orang banyak pesimis, tapi kami yakin this is for me. Ini untuk saya Tuhan. Dan saya tahu Engkau mampu. Aku gak ragu sebab Engkau Tuhan, tapi aku juga tahu Engkau mau. Karena Engkau anak Daud yang akan mencelikkan orang buta. Kami tawarkan diri kami, jadikan kami kasus penggenapan nubuatan. Heal me, sembuhkan aku. Tapi dia gak marah-marah, ngamuk-ngamuk, tuntut-tuntut Tuhan. Dia gebrak-gebrak meja sorga. Dia berkata dengan rendah hati, kami ini pengemis, kasihanilah kami. Ini yang membuat Tuhan terharu. Kalimat itu bukanlah suatu rumus kalau Anda ucapkan pasti terjadi mujizat. Bukan, tapi kalimat itu dari kata-kata mereka kita bisa tahu hatinya di mana. Sebab dari perkataan mulutmu lah kita bisa menilai hatimu. Sebab apa yang di dalam hati, apa yang di mulut itu keluar dari hati. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Mereka tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi Tuhan Yesus tahu apa maksud dari dua orang buta ini memanggil-manggil dia anak Daud. Namun mereka semakin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lihat itu, ini saya sebut dalam bahasa Inggris, an unwavering faith. Iman yang tidak bisa goyang. Luar biasa loh iman mereka ya. Ini orang buta harusnya rasa gak aman. Orang melek aja kalau lihat masa aja ketakutan. Ini orang buta, tapi ada baiknya juga mereka buta. Mereka gak bisa kelihatan wajah orang. Gak bisa kelihatan wajah manusia. Ada baiknya sih ya, jangan lihat orang gitu. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, ayat 32. Kagetlah tuh semua rasul-rasul dan orang banyak. Yesus berhenti dan panggil mereka, come. Mungkin beberapa di antara mereka yang pikiran negatif pasti mengira bahwa Yesus akan marahi mereka. Tapi ternyata enggak. Yesus itu kasih. Dia enggak pernah memanggil kita untuk marahi kita. Dia menegur iya. Tapi dia selalu ingin menolong kita dulu. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Luar biasa indahnya. Kalau saya baca ayat 32, Tuhan itu berdialog dengan mereka. Bisa aja Tuhan langsung sembuhkan. Mereka dua orang itu buta. Tapi yang lainnya kan enggak buta. Masa Yesus tidak tahu, dia yang maha tahu itu, masa dia tidak mengerti. Kebutuhan dua orang buta itu adalah supaya melek matanya. Tapi Yesus ajak bicara, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Yesus itu orangkan manusia. Luar biasa ya. Dan Yesus juga tidak mau diperlakukan seperti mesin. Masukkan koin otomatis keluar. Tidak. Yesus itu supaya menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak bisa dimanipulasi oleh rumus, oleh teori, tapi oleh hubungan yang pribadi. Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu jawab mereka, indah nih ayat 33, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Mereka itu di pinggir jalan mengemis, tapi mereka tidak minta uang. Nanti ditiru ini sama Petrus. Petrus di sebelah sisi situ, diam-diam mengamati nanti setelah Yesus bangkit, naik ke sorga. Petrus jalan ke depan sebuah gerbang indah namanya. Ada satu pengemis lihat dia, bahkan Petrus belum tanya, Petrus beritahu, kamu mungkin minta uang, emas perak tidak kuberikan, apa yang kupunya kuberikan, emas perak semua di dunia ini gak bisa membeli. Berjalanlah, lumpuh dari lahir, langsung melompat ke bait Allah. Saya ingin Anda dan saya melihat ini, bahwa Tuhan itu ingin untuk berdialog dengan kita. You know, prayer is a conversation with the all-knowing God. Doa adalah sebuah dialog, adalah sebuah percakapan dengan Allah yang maha tahu. Masalahnya gini loh, bercakap-cakap atau berbincang-bincang, atau kongko, atau kita itu diskusi sesuatu, dengan Allah yang maha tahu itu sebenarnya gak perlu. Karena dia maha tahu, di Mazmur dikatakan sebelum ada satu kata
Apalagi kalimat keluar dari mulut kita. Dia sudah membaca pikiran kita. Dia itu tahu kita waktu kita berbaring, waktu kita duduk, waktu kita berjalan. Dia tahu pikiran kita dari jauh. Sebelum kita mendoakannya, Yesus mengatakan begitu. Awal-awal dalam perumpamaan jangan khawatir. Bapakmu tahu, Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau memintanya. Lalu pertanyaannya, apa poinnya ngobrol sama Tuhan? Kalau Tuhan sudah tahu semua, mengapa kita harus minta? Sinilah banyak orang Kristen salah kaprah, salah mengerti. Kalau gitu kita nggak usah minta-minta. Doa itu nggak perlu minta-minta. Loh, doa itu juga minta. Itu juga firman Yesus. Yesus berkata, mintalah. Nggak bisa lebih jelas dari itu kan. Nggak bisa lebih clear, lebih vulgar dari itu. Yesus berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan suruh kita minta. Lalu kalau Tuhan sudah tahu kenapa kita harus minta? Karena waktu kita minta, ketika kita itu berbicara kepada Tuhan, bukan permintaan itu aja yang naik ke sorga, tapi hati kita. Yang Tuhan targetkan itu hati kita. Ketika kita curahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita ekspresikan. Bukan Tuhan itu jual mahal sebelum mujizat. Ayo, kamu harus begini begitu dulu alias bersyarat. Bukan. Tapi Tuhan itu ingin menjalin hubungan yang mendalam sama kita. Hubungan yang sangat pribadi. Mujizat itu mudah. Hubungan itu yang mahal di matanya. Prayer is a conversation with God. Karena itu jangan ragu untuk meminta. Ya, jangan dengarkan desas-desus di luar sana yang berkata, kamu gak usah mintalah, doa gak usah minta-minta. Ya sudahlah, kalau ada orang yang sesakti sehebat itu imannya, bilang aja mungkin imanmu sudah sempurna, imanku belum. Gitu aja, merendah aja. Ambil arus bawah. Aku masih perlu minta beberapa hal. Betul sih, saya setuju dengan Anda. Saya setengahnya setuju, karena doa saya nggak melulu minta-minta. Tetapi doa saya di dalamnya juga ada unsur meminta secara sopan kepada Tuhan. Karena doa Bapa kami juga berkata, berilah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami. Jangan tuntun kami dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Itu minta. Tapi doaku tidak melulu itu. Doaku mengagungkannya Bapa kami di dalam sorga, dikuduskan namamu. Doaku juga belajar untuk taat. Belajar untuk bisa bersyukur, memuliakan Tuhan, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Nggak apa-apa minta. Malah justru harus, karena waktu kita minta, ingat yang naik bukan permohonan kita saja, tapi hati kita ikut. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Luar biasa kan? Belum berhenti, lanjutkan. Lalu mengikuti dia. Mengikuti kemana? Ke Golgota. Sekalipun mereka tidak disalibkan, mereka ikut Yesus ke Yerusalem. Tahukah pada hari semua orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tidak semua orang di sekeliling Yesus itu berseru, salibkan dia. Ada wanita-wanita yang menangis sampai Yesus tegur mereka, jangan nangis untuk saya. Tangisilah untuk dosamu. Ada juga mereka semua yang datang berusaha untuk memberinya minum cuka, anggur asam. Untuk meringankan, ada mereka yang masyigu, ada juga yang terkagum-kagum perwira Italia yang berkata, ini sungguh-sungguh anak Allah yang maha tinggi. Tapi yang menonjolkan Farisi dan semua yang kena provokasi. Di situ juga ada murid Yesus, Yohanes ya kan, murid yang dikasihinya kepadanya. Yesus berkata, dari atas kayu salib, digantung di situ. Yesus pasrahkan mamanya. Ibu itu anakmu. Dia pasrahkan ke muridnya yang paling dikasihinya. Itu ibumu. Dalam pemandangan penyalipan itu di Golgota atau Kalvari, juga pasti ada dua orang buta ini yang mengasihi Yesus dengan segenap hati. Saya ingin sekali untuk kita mengerti bahwa lawan arus itu begini. Nomor satu, berseru berdua lebih kuat daripada berseru sendirian. Yes. Namun demikian ingat ya, tetaplah buta satu terhadap yang lainnya, alias jangan melihat orang atau manusia. Mereka berdua saling dengar suaranya, berseru sama Tuhan, saling menguatkan. Doa yang satu menguatkan yang lainnya.
Tapi mereka buta, tidak bisa melihat wajah seorang dengan yang lainnya. Ada baiknya juga itu secara profetik bicara sama kita, berseru berdoa. Berdua lebih kuat daripada berseru sendirian. Tapi alangkah baiknya kita tetapkan hati kita, jangan pernah lihat orang nanti kecewa. 2, iman jangan pernah digoyahkan karena banyaknya rintangan. Bukannya malah sebaliknya, kalau orang lain merintang itu kita malah justru harus lebih sungguh-sungguh beriman. Bukannya iman itu diberikan untuk masa-masa susah ketika banyak oposisi atau ketika banyak sekali challenges atau tantangan di depan. Iman itu jangan pernah digoyahkan. Seperti 2 orang ini disuruh diam, ditegur oleh massa, tetap ngotot aja ke Yesus dan berkata, Tuhan, anak Daud, sembuhkan kami. 3, siapa Yesus harus jelas agar kasih tidak mudah tercuri. Cerita ini semuanya lawan arus. Kenapa mereka bisa begitu kokoh imannya? Kenapa mereka bisa tidak goyang imannya? Dan mereka tidak goyah keyakinannya. Mau tahu kenapa? Karena mereka tahu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Daud, dan Yesus itu maha kasih. Makanya orang lain mau ngomong apa, mereka tidak pedulikan. Karena mereka tahu siapa Yesus di hidup mereka. Ini Mesias, ini orang buta. Di tengah-tengah kami ada Yesaya. Wow, luar biasa. Dan penting juga, ketika mereka buta, mereka tahu siapa Yesus. Ketika mereka sudah dicelikkan matanya, mereka tetap tahu siapa Yesus. Buktinya mereka ikut Yesus, bukan hanya terima mujizatnya, lalu kabur. Yang namanya kasih kepada Tuhan itu mudah tercuri. Baik oleh arus berkat, kalau kita diberkati, cenderung kita lupa. Atau oleh salib. Ketika kita itu disalibkan, kadang-kadang kita menghujat Tuhan seperti penyamun yang ada di kiri atau kanannya. Siapa Yesus harus jelas agar kasih tidak mudah tercuri. Cerita tentang 2 orang buta disembuhkan ini luar biasa. Karena mereka tetap mengasihi Tuhan dan ada kasih Tuhan dalam hidupnya setelah mereka mendapat mujizat. Andai kata mereka nggak dapat mujizat hari itu, saya tetap yakin mereka tidak akan mengubah pengakuan mereka. Yesus tetap adalah Tuhan, Yesus tetap adalah anak Daud, Yesus tetap mengasihi mereka apa adanya. 3 poin ini tangkap dalam hatimu. Mari kita lawan arus dalam hidup ini untuk ikut Yesus.